Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya di sini mahasiswa Universitas Pamulang atas nama Muhammad Asrul Mulis. Saya di sini akan menuntaskan tugas akhir saya dengan mata kuliah pemrograman 2. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi berbasis web dengan tema informasi gaji karyawan. Pertama-tama di sini teman-teman bisa lihat tampilan awal untuk aplikasi berbasis web informasi gaji karyawan tersebut. Di sini kita akan melakukan login terlebih dahulu agar bisa mengakses menu-menu pada informasi gaji karyawan. Kita akan memasukkan user ID. Karena saya sudah pernah login, jadi user ID saya sudah terbaca di local storage-nya ya. Kita masukkan password. Kita klik button login. Tunggu ya teman-teman. Baik, ini tampilan awal untuk aplikasi berbasis web ini. Di sini kita akan disambut dengan selamat datang dengan nama kita yang telah terdaftar di database ya teman-teman. Seperti inilah tampilan awal setelah login di aplikasi gaji karyawan berbasis web. Kita akan masuk ke master data menu karyawan. Pada master data menu karyawan ini kita bisa lihat di sini terdapat beberapa field dengan label KTP, nama, ruang, dan password. Pada field-field ini kita bisa melakukan CRUD, yaitu create, read, edit, dan delete. Untuk read, kita bisa melihat data yang sudah tersimpan di database dengan mengklik button lihat. Ini, di sini kita akan melihat beberapa data-data yang telah tersimpan di database. Untuk menambahkan data baru, kita bisa mengklik KTP terlebih dahulu, kemudian kita memasukkan angka dengan panjang digit sebanyak 11. Kemudian namanya. Kemudian kita memilih ruangan untuk karyawan tersebut, misalnya ruangan 4. Kita masukkan password agar karyawan tersebut bisa mengakses aplikasi yang sedang kita pakai ini. Setelah kita masukkan password staff, kita klik simpan. Baik, di sini data telah berhasil disimpan. Kita cek apakah data betul-betul berhasil tersimpan atau tidak. Ya teman-teman, di sini kita bisa lihat data yang barusan tadi kita tambahkan telah berhasil disimpan ya. Kita akan melakukan pengeditan untuk data yang tadi kita tambahkan, baru saja kita tambahkan. Kita pilih. Di sini kita menggunakan radio button ya untuk memilih salah satu data yang terdapat di dalam tabel karyawan yang sudah terdaftar di database. Kita akan memilih data yang barusan saja kita tambahkan. Kita akan melakukan pengeditan, misalnya namanya kita tambahkan menjadi Ramadan Putra. Kemudian ruangannya kita ganti menjadi ruangan 3. Kita simpan. Baik, di sini data telah berhasil diubah, kita cek. Yap. Di sini namanya telah diubah, Ramadan Putra. Untuk ruangannya kita bisa lihat dengan cara mengklik atau memilih Ramadan Putra ini sampai radio buttonnya itu berwarna biru seperti ini. Kalau berwarna biru seperti ini artinya sudah memilih salah satu dari data-data tersebut. Kemudian kita klik button pilih. Di sini teman-teman bisa lihat ruangannya tadi dari 4 yang kita ubah tadi dari 4 menjadi 3. Di sini benar ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan proses penghapusan. Setelah data yang tadi kita pilih itu terisi di field
pada label-label yang telah disediakan oleh master data karyawan. Di sini kita klik button hapus dan data setelah berhasil dihapus. Kita cek kembali untuk memastikan bahwa data tersebut telah berhasil dihapus. Seperti yang teman-teman lihat di sini, bahwa data yang tadi kita tambahkan dan kita edit itu telah hilang atau telah berhasil dihapus. Kita lanjut ke menu master data pekerjaan. Pada menu master data pekerjaan ini, pengelolaannya kurang lebih sama dengan master data karyawan. Yang di sini kita bisa lihat. Kemudian kita bisa menambahkan nama pekerjaannya, jumlah tugas, gajinya. Di sini kita misal masukkan sebanyak 7.500.000. Simpan. Baik, di sini data telah berhasil disimpan. Kita cek kembali. Kita cari data yang tadi barusan kita tambahkan dengan kode PK013. Nah, di sini kita pilih lagi. Kemudian kita edit. Semisal gajinya kita tambahkan dari 7.500.000 menjadi 9.500.000 dengan jumlah tugas yang diperbanyak menjadi 3. Simpan. Baik, data berhasil diubah. Kita cek kembali. Sini teman-teman bisa lihat gajinya dari 7.500.000 menjadi 9.500.000. Kemudian kita pilih lagi. Baik, di sini field pada label-label di master data pekerjaan telah berhasil terisi semua. Kemudian kita klik button hapus dan data telah berhasil dihapus. Kita cek kembali untuk memastikan bahwa data tersebut telah berhasil dihapus dengan kode PK013. Baik, di sini teman-teman bisa lihat bahwa PK013 telah hilang atau telah berhasil dihapus. Kita lanjut ke menu transaksi gaji. Baik, pada menu transaksi gaji ini kita bisa melakukan yang namanya juga CRUD, yaitu create, rate, and delete. Teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya kita masukkan KTP dengan awalan 22, kemudian kita klik cari. Jika belum terdapat, kita coba masukkan lagi. List. Masukkan KTP dengan lengkap. Sabar. Sekarang kita memilih ini. Di sini kita telah berhasil menemukan KTP dengan kode 2210114502, nama Hasrul Mulis, ruangan 2, kode pekerjaannya PK003, nama pekerjaannya software engineer, gaji bersihnya, gaji kotor, dan tunjangan. Misal sini kita akan mengedit gaji bersihnya dari 12.925.000 menjadi 19 juta, gaji kotornya menjadi 15 juta, dan tunjangannya menjadi 10 juta. Kita simpan. Di sini data gaji berhasil diubah atau diedit. Untuk memastikan bahwa data tersebut telah berhasil diubah atau diedit, teman-teman bisa cek langsung di database-nya. Kita cek di database-nya, teman-teman.
Sebenarnya untuk memastikan data tersebut telah berhasil diubah itu ada dua cara. Pertama, kita bisa cek langsung di database, dan kedua, kita bisa melakukannya seperti saat kita ingin mengedit. Misalnya di sini kita langsung isi KTP-nya dengan full. Kan KTP-nya tadi misal sini, kemudian kita klik button cari, dan sistem akan mencari dengan kode dari KTP yang kita masukkan di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa gaji bersih, gaji kotor, dan tunjangannya telah berhasil kita edit atau kita ubah. Begitu teman-teman. Semisalnya untuk kita ingin menghapus salah satu data yang terdapat di tabel gaji. Kita memilih KTP dengan kode sebagai berikut. Kemudian kita klik cari. Di sini kita dapat atas nama Fitra, ruangan 2, kode pekerjaannya PK001, nama pekerjaannya supervisor, gajinya, gaji kotor, dan tunjangan. Kemudian kita hapus. Di sini akan ada notif data gaji telah berhasil dihapus. Cara ceknya gimana? Seperti kita masukkan di awal tadi. Misalnya kita ambil ini, kita cari. Nah, di sini teman-teman bisa lihat setelah kita masukkan kode KTP tersebut dan kita mengklik button cari, kode pekerjaan, nama pekerjaan, gaji bersih, gaji kotor, dan tunjangannya itu fieldnya itu kosong atau tidak terisi. Artinya apa? Artinya dimana kode KTP yang kita masukkan itu datanya telah berhasil dihapus di tabel gaji. Untuk memasukkan pekerjaan baru dengan kode KTP 22446680101 itu, kita bisa memilih dengan masukkan kode dari pekerjaan yang akan kita masukkan. Misalnya sini PK01, kemudian kita cari, terdapat supervisor, gaji bersihnya kita masukkan, misal 9.500, gaji kotornya kemudian tunjangannya, kemudian kita simpan. Di sini teman-teman bisa lihat data gaji berhasil disimpan baru. Kenapa dalam kolom baru? Dimana tadi yang Fitra ini yang tadi kita hapus, kita tambahkan ulang lagi untuk berada di dalam tabel gaji di sini. Dan di sini artinya CRUD pada menu transaksi gaji telah berhasil kita kelola dengan baik dan logikanya jalan dengan baik. Kita lanjut ke menu laporan gaji. Pada laporan ini kita akan mencetak hasil laporan untuk gaji dalam bentuk PDF. Semisal di sini kita pilih KTP-nya, kemudian kita pilih cetak. Di sini saya mencetak semua data ya, karena radio buttonnya aktif di semua. Yang dimana berarti yang akan dicetak itu adalah semua isi data dari tabel gaji. Baik teman-teman, di sini prosesnya agak lama ya teman-teman.
Nah, seperti yang terlihat di sini, kita bisa melihat isi data dari tabel gaji itu. Di sini ada berbagai macam data-data karyawan dengan pekerjaan masing-masing dan gaji masing-masing. Di sini kita bisa download ya teman-teman. Jika ingin mendownload, sini simpan. Jika tidak ya mungkin kita hanya bisa melihat begini. Dan ini menandakan bahwasannya menu laporan untuk gaji untuk mencetaknya menjadi PDF itu telah berhasil. Kita kembali. Di sini misalnya kita pilih KTP untuk mencetak dalam bentuk PDF dari salah satu KTP saja. Kita cetak. Apakah berhasil teman-teman? Baik. Di sini kita bisa lihat bahwasannya cetak dari menu laporan itu hanya bisa untuk mencetak semua data. Untuk KTP, saat kita memilih KTP, kemudian kita masukkan data field KTP dan kita cetak, itu yang dicetak bukan hanya KTP ini saja, tapi semua data yang ada di tabel gaji. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan untuk tugas akhir kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.